Pulau Batam. Napak tilas pembangunan Batam dalam sejarah Badan Pengusahaan Batam. Pulau Batam, secara geografis memiliki letak yang sangat strategis, berada di jalur lalu lintas perdagangan internasional Selat Malaka, yang merupakan jalur perdagangan internasional tersibuk kedua setelah Selat Dover di Inggris. Posisinya juga sangat strategis, hanya 20 km atau 12,5 mil laut dari Singapura, dengan jarak tempuh hanya 45 menit melalui jalur laut, dengan aksesibilitas yang mudah ke negara lainnya di belahan dunia. Pulau Batam sendiri merupakan salah satu pulau terbesar dari rangkaian 329 rangkaian pulau di sekitarnya di Kepulauan Riau, yakni memiliki luas 415 km persegi atau 67% luas dari Singapura. Dengan cita-cita untuk mengubah Batam yang kecil menjadi lokomotif pembangunan nasional dan pusat pembangunan kawasan industri yang berteknologi, maka Presiden ketiga Republik Indonesia, yang juga Ketua Otorita Batam ketiga, B.J. Habibie, membuat konsep Barelang, Batam Rempang Galang, yang dihubungkan dengan 6 jembatan, agar luasnya menjadi 715 km persegi atau 13% lebih besar dari Singapura, sehingga diharapkan Batam berdikari dan dapat bersaing dengan Singapura. Perkembangan Batam tidak bisa dilepaskan dari peran serta Presiden Soeharto. Selama masa pemerintahan Orde Barunya. Sejak awal, dirinya memprioritaskan pembangunan di bidang ekonomi. Walau prioritas pembangunan ekonomi itu bertitik berat pada bidang pertanian, Presiden Soeharto juga tetap memberi perhatian pada bidang industri. Dalam perkembangannya kemudian, beliau menentukan sebuah gugusan pulau yang termasuk ke dalam Provinsi Riau saat itu, bernama Batam. Selama masa pemerintahannya, Presiden Soeharto memang sangat memperhatikan perkembangan pembangunan Batam dari tahap ke tahap. Batam kini telah menjadi sebuah kota industri, yang mempunyai banyak daya tarik. Pada tahun 1960, ibu kota Provinsi Riau dipindahkan ke Pekanbaru yang sebelumnya berada di Tanjung Pinang, dan sejak saat itu pula, Tanjung Pinang resmi menjadi ibu kota Kabupaten Kepulauan Riau, yang meliputi 17 kecamatan, termasuk di antaranya Pulau Batam yang berada di lingkup Kecamatan Pulau Buluh. Pulau Batam berstatus sebagai satu desa dalam lingkup Kecamatan Pulau Buluh, belakang Padang, pada tahun 1965. Pada saat itu, Pulau Batam hanyalah suatu tempat yang tidak diutamakan, dengan kondisi yang tidak lebih seperti Pulau Hinterland di Kepulauan Riau, jauh dari fasilitas, sarana, prasarana dan infrastruktur seperti sekarang. Kini, Batam telah berkembang pesat dengan jumlah penduduk hampir 1,3 juta jiwa, bahkan tidak terbayangkan bahwa kota ini dahulu hanyalah gugusan rawa-rawa belukar dengan jumlah penduduk hanya sekitar 6.000 jiwa yang tinggal di pesisir pantai. Ketua Otorita Batam, periodisasi pembangunan Batam. 1. Ibnu Sutowo, tahun 1971 sampai tahun 1976. Periode persiapan. Sosok Ibnu Sutowo tidak bisa dilepaskan dari nama Pertamina. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Ibnu Sutowo yang merupakan Direktur Utama Pertamina dan Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi (ESDM), ditunjuk menjadi Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Sebelum Batam mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Soeharto kala itu, Batam merupakan sebuah pulau kosong berupa hutan belantara yang nyaris tanpa denyut nadi. Rerawa gugusan belukar yang dihidupi sekitar 6.000 jiwa dengan mata pencaharian sebagai nelayan yang hidup di pesisir pantai. Ia merintis Pulau Batam sebagai daerah industri dan pusat kegiatan alih kapal dan menjadikan Batam sebagai basis logistik Pertamina. Pada masa kepemimpinan Ibnu Sutowo, lahir keputusan Presiden Kepres nomor 41, tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam, yang menetapkan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam adalah penguasa yang bertanggung jawab atas pengembangan pertumbuhan daerah industri Pulau Batam, kewenangan dalam peruntukan dan penggunaan tanah dalam rangka melaksanakan pembangunan Batam, sebagai kawasan industri. Peran Ibnu Sutowo dalam periode persiapan. Presiden Soeharto mengeluarkan Kepres nomor 74 tentang pengembangan pembangunan Pulau Batam, menjadi daerah industri pada tanggal 26 Oktober tahun 1971. Terbitnya Kepres nomor 74 tahun 1971, menandai lahirnya Lembaga Otorita Batam, yang setiap tahunnya selalu diperingati oleh para karyawan Otorita Batam sebagai hari ulang tahun, atau diperingati sebagai momentum Hari Bakti Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, sejak tahun 2008. Master Plan BP Batam tahun 1972, konsep kawasan perdagangan bebas sudah direncanakan,
lokasi infrastruktur pelabuhan sudah ditetapkan. Pembangunan bandara, 850 meter. Pelabuhan laut Sekupang 140 meter, Batu Ampar 1 kilometer. Pembangunan waduk, SEI Harapan, Baloi, Nongsa. Penyediaan listrik, telekomunikasi, pembangunan jalan, perumahan, saat itu untuk Pertamina. Pada masa kepimpinan Ibnu Sutowo, proyek pembangunan bandara di Pulau Batam sudah dimulai pada tahun 1974. Pada awalnya direncanakan ditempatkan di Tanjung Uncang, kemudian dipindahkan ke Batu Besar, dikarenakan adanya aturan penerbangan internasional. Sementara untuk memenuhi kebutuhan air bersih, Pulau Batam yang tidak memiliki sumber air, seperti sungai, harus membangun waduk untuk menampung air hujan, yang selanjutnya akan diolah menjadi air bersih. Waduk yang pertama kali dibangun adalah Waduk SEI Harapan, pada tahun 1969, oleh kontraktor Robin Law, dan beroperasi pada tahun 1979. Pembangunan sumber kelistrikan juga dimulai, ketika Pertamina membangun lokasi pembangkit listrik, di Sekupang dan Batu Ampar. Sedangkan untuk memudahkan transportasi, pada masa Ibu Sutowo, juga telah dirintis pembangunan jalan dari Sekupang menuju Batu Besar. 2. JB Sumarlin, tahun 1976 sampai tahun 1978 periode konsolidasi. Pada saat Pertamina mengalami krisis, JB Sumarlin yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Wakil Ketua Bappenas dan Ketua Opstip, diberi tugas oleh Presiden Soeharto untuk menjadi Ketua Otorita Batam kedua. Ia berperan dalam mengubah Batam menjadi kawasan berikat bonded warehouse, dan menetapkan kewenangan pengelolaan pelabuhan kepada Otorita Batam. Pada masa JB Sumarlin, pembangunan waduk kedua dibangun pada tahun 1975, yakni, Waduk SEI Baloi, oleh kontraktor PT Kurnia Dwi Putra dan beroperasi pada tahun 1978. Dilanjutkan dengan pembangunan Waduk Nongsa pada tahun 1975, oleh kontraktor Jepang dan beroperasi pada tahun 1980. Seiring dengan pelaksanaan pembangunan Batam, berdasarkan Master Plan 1972 yang didukung dengan penetapan Batam, sebagai daerah industri berdasarkan Kepres nomor 41 tahun 1973, maka sejumlah perusahaan asing investor mulai tertarik untuk menanamkan investasinya di Batam. Tercatat ada 9 perusahaan yang telah menanamkan modalnya, dan 9 perusahaan berpotensi menunjukkan minatnya untuk berinvestasi di Batam pada waktu itu. Peran JB Sumarlin dalam periode konsolidasi. Menginventarisir kendala dan penentuan kelanjutan proyek Batam, apakah bisa dilanjutkan atau tidak, dan diputuskan pembangunan Batam dilanjutkan dengan menggunakan APBN, di mana sebelumnya menggunakan anggaran Pertamina. Pada era ini, terdapat pelimpahan wewenang pengelolaan pelabuhan laut di Pulau Batam, dari Departemen Perhubungan RI kepada Otorita Batam. 3. B.J. Habibie, tahun 1978 sampai tahun 1998. Periode pembangunan prasarana dan penanaman modal. Dalam perkembangan selanjutnya, Presiden Soeharto melihat perlunya Batam dikembangkan sebagai daerah industri berteknologi tinggi. Untuk mewujudkan hal tersebut Presiden Soeharto kemudian menugasi B.J. Habibie, yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi, untuk membangun Batam sesuai dengan harapan dan cita-citanya, dengan menjadi Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, pada tahun 1978. Dalam masa kepimpinannya, B.J. Habibie mampu membuat Batam berkembang sangat pesat. B.J. Habibie mengubah arah pembangunan Batam, tidak hanya sekedar basis logistik Pertamina, melainkan mengubah Batam menjadi proyek nasional, yang memberikan nilai tambah tinggi untuk kepentingan nasional. Dengan menjadikan Pulau Batam sebagai daerah industri berteknologi tinggi, perdagangan, alih kapal, dan pariwisata. B.J. Habibie menyiapkan pembangunan infrastruktur dengan material unggul, mengadakan promosi dan kerja sama luar negeri, untuk menanamkan modalnya di Pulau Batam, membangun prasarana dan sarana, untuk mendukung dan menarik penanam modal untuk berinvestasi. Pembentukan pemerintahan kota administratif Batam pun digagasnya, dalam upaya memberikan pelayanan yang lebih baik, kepada masyarakat yang semakin bertambah banyak. Pada akhirnya, perhatian dan langkah khusus Presiden Soeharto membawa Batam dalam keberhasilan menjadi kawasan industri yang kompetitif. Batam menjadi bukti sejarah atas keberhasilan pemerintah Orde Baru.
B.J. Habibie menginginkan industri yang berorientasi ekspor, dengan tenaga yang terampil, konsumsi air yang rendah, teknologi sedang tinggi, serta ramah lingkungan. Teori pengembangan pembangunan Batam dikenalkan Habibie, seperti halnya teori Benelux Belgia, Netherlands, Luxembourg di Eropa, menjadi Sijori, Singapura, Johor, Riau, dan teori balon B.J. Habibie, yakni sebuah teori yang menggambarkan kondisi perekonomian di sebuah kawasan sebagai suatu sistem balon yang dihubungkan oleh satu dengan yang lain dengan prasarana dan sarana. Balon 1 adalah Batam, balon 2 Rempang, balon 3 Galang. B.J. Habibie juga membentuk sebuah badan bernama BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Pada masa kepemimpinan B.J. Habibie, penerimaan UWTO dimanfaatkan seluas-luasnya, sebagai modal otorita Batam, untuk penyediaan dan pembangunan infrastruktur dasar. Pemerintah pusat telah memberikan hak pengelolaan lahan (HPL) sebagai kewenangan otorita Batam untuk mengelola lahan di Batam, melalui Kepres Nomor 41, Tahun 1973. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan, peruntukan, dan penggunaannya dapat disesuaikan dengan tugas otorita Batam untuk membangun Batam. Pada masa itu, Presiden Soeharto ingin mengembangkan Batam, untuk melepaskan ketergantungan Indonesia dari Malaysia. Singapura saat itu masih menjadi bagian dari Malaysia. Menurut Soeharto, pada masa itu sudah terasa bahwa ekspor dan impor Indonesia bergantung pada Malaysia, Singapura. Hal ini tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Batam tidak luput dari perhatiannya. Pemerintah menjadikan Batam sebagai contoh bagi pembangunan wilayah perindustrian lainnya di tanah air. Pengembangan Batam menjadi daerah industri yang berbasis teknologi tinggi, penting dilakukan dalam rangka pengembangan ekonomi nasional yang kuat, dengan didukung oleh sektor pertanian yang tangguh. Soeharto mengatakan, Batam itu punya nilai strategis yang sangat besar. Kalau kita tidak memanfaatkan dan mendahulukannya, sama saja kita tidak mensyukuri apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Dalam kejernihan pikirannya pula, Soeharto sebagai pemimpin yang dikenal memiliki ketajaman dalam penunjukan sebuah tim yang terdiri dari para ekonom dan penyelenggaraan pemerintahan, yang mampu membuat kebangkitan pemerintahan, serta mampu membuat kebangkitan Indonesia menjadi salah satu macan Asia di era 90-an. Soeharto menentukan pilihan sebagai pemandu jalan baru bagi hubungan Indonesia-Singapura. Langkah penting yang diambil Presiden Soeharto, dalam memilih orang yang tepat untuk melanjutkan pembangunan Batam merupakan perhatiannya yang besar pada Batam, yakni menunjuk Baharudin Jusuf Habibie atau yang dikenal dengan B.J. Habibie, terlahir di Parepare, Sulawesi Selatan, pada tanggal 25 Juni tahun 1936. Dalam menjalani kepemimpinannya, B.J. Habibie mempunyai gaya yang khas. Ia penganut prinsip, bahwa mutu keseluruhan sebuah karya ditentukan oleh mutu setiap detail pelaksanaannya. Dalam rangka mencetak kader-kader yang terpercaya, ia mempunyai dua prinsip. Pertama, belajar dan menguasai teori. Kedua, keterampilan dengan melakukan spesialisasi. Prinsip inilah yang ia terapkan pada saat pembangunan jembatan Barelang. Ia memberikan kesempatan pada putra-putri bangsa, untuk menerapkan pengetahuannya dalam membangun 6 buah jembatan, yang menghubungkan antar pulau, yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia. Satu di antaranya bertipe jembatan kabel, Cable Stayed Bridge, yang menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Tonton. Pemilihan tipe jembatan yang berbeda-beda, juga dimaksudkan untuk memberikan referensi dan pengalaman kepada putra-putri bangsa, dalam hal teknologi pembangunan jembatan, yang sekaligus berfungsi sebagai laboratorium. Sejumlah kawasan industri besar, mulai dibangun di Batam. Singapura telah menanamkan modalnya dengan investasi yang cukup besar, dengan lahirnya Batamindo di muka kuning, dan diisi oleh pabrik perusahaan Sumitomo, Thomson, Philips, Western Digital, Sony dan Toshiba. Pengembangan industri ini juga membuka peluang lapangan kerja, merangsang arus investasi, mendorong peningkatan sektor ekspor dan munculnya kawasan serupa di Batam, seperti PT Kabil Industrial Estate, PT Karaprimanusa, PT Saffron Industrial City, PT Spinindo Mitradaya, dan lain-lain. Konsep pengembangan, B.J. Habibie mengusulkan adanya pemerintahan daerah yang mengurusi masalah administrasi penduduk dan kemasyarakatan. Kotamadya Administratif Batam, secara resmi didirikan pada tanggal 24 Desember tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983. Kepres Nomor 7 Tahun 1984, tentang hubungan kerja antara Otorita Batam dan Pemerintah Kotamadya Batam.
Administrasi pemerintahan Pulau Batam telah membawa banyak perubahan terhadap pemerintahan daerah. Mulai tahun 1980-an, pertumbuhan penduduk semakin meningkat sebagai akibat lajunya pelaksanaan pengembangan daerah industri Pulau Batam, baik secara alami maupun bertambahnya jumlah penduduk, dari tenaga kerja formal maupun non-formal. Demikian juga dengan permintaan untuk mendapatkan fasilitas pelayanan jasa administrasi pemerintah yang dibutuhkan masyarakat. Sejalan dengan perkembangan itu, diperlukan penataan khusus yang mengatur fungsi pemerintahan. Untuk merealisasikan penataan khusus itu, Otorita Batam mengusulkan adanya lembaga yang menangani administrasi pemerintahan dengan pembentukan Kotamadya Batam, dalam bentuk pemerintahan wilayah, yang berstatus Kotamadya administratif dipimpin oleh wali kota. Untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah, sebagai penjabaran Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1984, tentang hubungan kerja antara Kotamadya Batam, dengan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Wali Kota Batam, bersama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, secara periodik mengadakan rapat koordinasi dengan instansi lainnya untuk mewujudkan sinkronisasi program pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Batam. Insinyur Haji Raja Usman Draman, ditunjuk sebagai Wali Kota Batam pertama tahun 1984 sampai tahun 1989, kemudian pada bulan Oktober tahun 1989 sampai tahun 1999, telah ditunjuk Wali Kotamadya Batam kedua, yaitu Dr. Andus R.A. Aziz. Adanya Kotamadya administrasi tidak berarti bahwa ada negara di dalam negara. Itu hanya merupakan pembagian tugas. Hal ini dimaksudkan agar lebih dapat meningkatkan pengurusan pemerintahan, dan pelayanan umum kepada masyarakat, menjadi lebih baik, dan dapat membantu Otorita Batam melancarkan pembangunan. Pidato Presiden Soeharto, dengan adanya wali kota, itu tidak berarti pembangunan Pulau Batam kemudian dialihkan kepada wali kota. Hal ini adalah tidak mungkin, bahkan diserahkan kepada gubernur pun tidak mungkin. Ini jelas, karena itu saya minta kepada Menteri Dalam Negeri maupun gubernur untuk membantu Otorita Batam, mengembangkan proyek Pulau Batam. Bidang pertanahan sejak awal pemerintah, telah memberikan kewenangan, kepada Otorita Batam untuk mengelola lahan di Pulau Batam melalui Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan, peruntukan dan penggunaannya, dapat disesuaikan dengan pelaksanaan tugas Otorita Batam, untuk membangun Batam. Hak pengelolaan lahan (HPL) yang diberikan, kepada Otorita Batam sesuai dengan Kepres Nomor 41 Tahun 1973, tentang Daerah Industri Pulau Batam, tanggal 22 November tahun 1973. Pada masa kepemimpinan B.J. Habibie, penerimaan uang wajib tahunan Otorita (UWTO) dimanfaatkan seluas-luasnya sebagai modal Otorita Batam, dalam penyediaan dan pembangunan infrastruktur dasar. Ketersediaan infrastruktur menjadi modal utama untuk menarik investor seluas-luasnya. Penambahan wilayah kerja Otorita Batam sampai ke Pulau Rempang dan Galang, yang ditandai dengan pembangunan jembatan Barelang, merupakan hasil pemikiran B.J. Habibie, untuk mengantisipasi terbatasnya ketersediaan lahan di Batam di masa depan seperti yang terjadi sekarang. Dalam hal pengembangan sosial kemasyarakatan, B.J. Habibie menginginkan, penduduk yang masuk ke Batam, adalah penduduk yang memiliki keahlian di bidang teknologi yang dibutuhkan industri di Pulau Batam, sebab Pulau Batam memang akan diperuntukkan untuk industri. Menurut Habibie, Batam akan mengekspor high technology, menjual produk yang bernilai tinggi untuk membantu mendapatkan devisa. Batam bukan untuk dirinya, tetapi untuk bangsa. Tidak mungkin kita buka Pulau Batam, untuk sembarang penduduk, kemudian mereka membuka lahan, menebang pohon, dan hanya menanam sayur. Pulau Batam bukan untuk kebun sayur. Untuk melayani arus penumpang dan barang melalui udara, direncanakan pembangunan bandara di Batam yang meliputi perencanaan kargo dan penumpang. Otorita Batam secara bertahap mulai membangun Bandara Hang Nadim hingga pada tahun 1996. Konstruksi Jembatan Barelang. Jembatan 1, atau Jembatan Tengku Fisabilillah, menghubungkan Pulau Batam, Pulau Tonton dengan tipe kabel stat, dengan bentang terpanjang yang dirancang dan dibangun di Indonesia pada saat itu. Jembatan 2, Jembatan Narasinga 2, merupakan jembatan balance cantilever box girder, single box terpanjang di Indonesia menghubungkan Pulau Tonton, Pulau Nipah.
Jembatan 3, Jembatan Raja Ali Haji, jembatan dengan tipe segmental concrete box girder dengan tipe pondasi abutmen, menghubungkan Pulau Nipah Pulau Setokok. Jembatan 4, Jembatan Sultan Zainal Abidin, jembatan penghubung antara Pulau Setokok, Pulau Rempang, merupakan jembatan balance cantilever terpanjang kedua yang dibangun di Indonesia. Jembatan 5, Jembatan Tuanku Tambusai, menghubungkan Pulau Rempang, Pulau Galang, merupakan jembatan busur arch bridge dengan konstruksi beton bertulang yang pertama dan terpanjang yang pernah dibangun di Indonesia. Jembatan 6, Jembatan Raja Kecil, jembatan penghubung Pulau Galang dan Galang Baru dengan panjang 180 meter dan lebar 18 meter yang masing-masing 45 meter dengan sistem peletakan di atas dua tumpuan dengan menggunakan double box beton prategang. Dengan terhubungnya Rempang dan Galang, diharapkan kedua pulau tersebut dapat menjadi alternatif pengembangan industri baru, untuk 4. J.E. Habibie, adik B.J. Habibie, Maret tahun 1998 sampai Juli tahun 1998 periode lanjutan. B.J. Habibie melepas jabatannya sebagai Ketua Otorita Batam, saat dipilih oleh MPR RI menjadi Wakil Presiden ke-7 RI. Namun tidak lama J.E. Habibie menjabat, ia mengundurkan diri karena B.J. Habibie diangkat menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia. Pengunduran dirinya tidak lain untuk melindungi sang kakak agar bersih dari isu KKN. Meski sebentar, ia tetap menorehkan prestasi dengan pemberantasan KKN, reformasi tambang pasir laut, wacana pemindahan kantor utama Otorita Batam dari Jakarta ke Batam hingga restrukturisasi organisasi. 5. Ismet Abdullah tahun 1998 sampai tahun 2005 periode pengembangan prasarana dan sarana, dan penanaman modal lanjutan, dengan perhatian lebih besar pada kesejahteraan rakyat dan perbaikan iklim investasi. Tantangan yang dihadapinya pada era ini adalah otonomi daerah, yang melahirkan pemerintah kota Batam dalam kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam Undang-Undang 53 tahun 1999. Berkat usulannya untuk tetap mengikut-sertakan keberadaan Otorita Batam dalam penyelenggaraan pemerintah, maka dalam pasal undang-undang tersebut, juga diamanatkan bahwa hubungan kerja pemerintah kota dan Otorita Batam lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah yang sampai saat ini belum terrealisasi. Masa kepimpinannya mengedepankan pembangunan fasilitas urban, berupa fasilitas peribadatan, olahraga, pemukiman, fasilitas pemerintah, dan fasilitas umum. Prioritas pembangunan dan orientasi kepemimpinan. Pengembangan investasi Batam, pembinaan koperasi dan UKM, penerapan impor mobil dengan sistem one in one out, upaya pembentukan Batam Free Trade Zone, komitmen kesejahteraan rakyat, pembangunan fasilitas sosial, pengembangan Batam Intelligent Island. 6. Mustafa Wijaya tahun 2005 sampai tahun 2016 periode pengembangan Batam dengan penekanan pada peningkatan sarana dan prasarana, penanaman modal, serta kualitas lingkungan hidup. Keberhasilannya adalah mendapatkan status kelembagaan Otorita Batam yang jelas, dengan terbitnya Undang-Undang Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011. Dalam hiruk-pikuknya perubahan Otorita Batam menjadi BP Batam, Mustafa Wijaya berhasil meyakinkan publik dan masyarakat bahwa keberadaan BP Batam masih sangat penting dan amat diperlukan. Prioritas pembangunan dan orientasi kepemimpinan. Peresmian FTZ dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007, terbentuknya Dewan Kawasan Perubahan Otorita Batam menjadi Badan Pengusaha Batam PP 46 2007 diubah menjadi PP 5 2011. BP Batam menjadi Badan Layanan Umum (BLU), dapat mencari dan mengelola anggaran sendiri. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 mewujudkan e-government, perpustakaaan khusus BP Batam, pemetaan jalan pembangunan Batam tahun 2011 sampai tahun 2015, upaya Batam sebagai transshipment. 7. Hattanto Reksodiputro, tahun 2016 sampai tahun 2017 periode peningkatan kinerja kawasan perdagangan bebas, dan pelabuhan bebas Batam dengan kerja nyata menuju kawasan yang berdaya saing internasional. Hattanto Reksodiputro yang mendapatkan tongkat estafet, dengan semangat perubahan, melakukan revitalisasi dengan sejumlah sistem yang sebelumnya dilakukan secara manual, tatap muka, dengan potensi menimbulkan moral hazard. Ia mengubah seluruh sistem ini menjadi sistem online.
Ia juga optimis dengan sejumlah terobosan yang dilakukan BP Batam dan improvisasi sistem dari manual menjadi online di seluruh layanan yang dimanfaatkan oleh investor, seperti I23J dan KILK yang secara nyata masih menjadi primadona bagi investor, di samping fasilitas dan layanan lainnya, seperti host-to-host sistem perizinan online pelabuhan dan aplikasi Geographical Information System (GIS) untuk manajemen lahan dengan pemetaan menggunakan drone seperti di Singapura. 8. Lukita Dinarsyah Tuwok tahun 2017 sampai tahun 2018 periode reformasi dan peningkatan kinerja BP Batam, untuk mewujudkan pembangunan Batam yang maju, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di bawah kepemimpinan Lukita Dinarsyah Tuwok, BP Batam kompak melayani dengan integritas, transparan dan rendah hati, BP Batam semakin dekat dan hadir di tengah-tengah masyarakat. Melalui program prioritas peningkatan investasi, pariwisata, peningkatan industri dan ekonomi digital, pengembangan pusat logistik, kerjasama dengan Pemko Batam dan lembaga lainnya, grafik pertumbuhan ekonomi Batam terus meningkat sebesar 4,51% pada triwulan 2 2018, setelah sempat terjun di angka terendah pada triwulan 2 2017 sebesar 1,06%. Program prioritas secara cepat digagas Lukita dan jajaran, guna mewujudkan Batam maju 2 tahun perekonomian tumbuh 7%. Di bawah kepemimpinan Lukita Dinarsyah Tuwok, dalam waktu yang tak lama, BP Batam mampu meraih peringkat kedua nasional keterbukaan informasi publik, kategori lembaga non-struktural dari Komisi Informasi Pusat KIP, pada Desember tahun 2017. Program prioritas untuk meningkatkan wisatawan mancanegara diciptakan, di antaranya BP Batam menggelar Barelang Marathon 2017, BP Batam International Culture Carnival 2017, BP Batam Car Free Day dan Car Free Night di penghujung tahun 2017. Tepat pada akhir bulan Januari tahun 2018, bersama seluruh SKPD dan pemangku kepentingan serta tokoh-tokoh masyarakat Batam, Kepala BP Batam memaparkan capaian 100 hari kerja BP Batam. Dalam kesempatan ini, Kepala BP Batam menyampaikan program kerja BP Batam yang bernama Batam Bersatu Maju, 2 tahun 7% pertumbuhan ekonomi, BBM 27. Dengan semangat mendorong pariwisata, investasi dan meningkatkan pelayanan di Kota Batam, BP Batam menggelar Car Free Day dan Car Free Night. Penganugerahan Duta BP Batam 2018, serta Batam Economic Forum 2018 Car Free Night yang dikemas dengan Zumba Color Night dan pasar kuliner serta Batam Menari, yang memecahkan rekor muri dengan peserta tari rampai Batam terbanyak, mencapai 22.000 penari. Di sisi lain, guna mewujudkan kawasan Kampung Tua Tanjung Uma, Kepala BP Batam turut hadir dalam kegiatan pencanangan dan pengecatan pertama Tanjung Uma berpelangi pada 200 rumah penduduk setempat. Beragam prestasi yang membanggakan diterima BP Batam di antaranya, pelayanan terpadu satu pintu PTSP BP Batam meraih sertifikasi ISO 9001, 2015 dan menerima penghargaan sebagai video profil terbaik untuk lembaga non-struktural di ajang Awarding Night The Third Public Relations Indonesia Award, Surabaya. Penghargaan Top Pembina BUMD Terbaik 2018 yang digelar oleh majalah Business News Indonesia dan Asia Business Research Center. Selain itu, PTSP BP Batam berhasil meraih nominasi 10 besar, penilaian BKPM Investment Award 2018, dan menerima penghargaan opini penilaian wajar tanpa pengecualian WTP untuk yang kedua kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Sinergi positif dengan stakeholders terus dibangun dalam pembangunan Batam. Kepala BP Batam melaksanakan MOU penyerahan 5 aset BP Batam ke pemerintah Kota Batam, melakukan kerjasama pencegahan peredaran narkoba dengan penandatanganan nota kesepahaman antara BP Batam dengan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Kepri mengenai pelaksanaan bidang perdata dan menandatangani MOU bersama Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Pada bulan Juli, BP Batam menggelar diskusi khusus dengan para pelaku usaha dan membedah dan menyikapi pertumbuhan ekonomi Batam Triwulan 1 2018. Kepala BP Batam memberikan pemaparan mengenai kenaikan YoY pada triwulan 1 tahun 2018 yang mencapai angka 4,47% setelah sebelumnya berada di angka 1,04% di triwulan yang sama pada 2017. Pada bulan Agustus tahun 2018, dalam Fantastik Ragam Indonesia, Batam untuk Indonesia yang memecahkan rekor muri kedua dengan pembuatan roti jala terpanjang,
sepanjang 73 meter bersempena dengan peringatan Hari Jadi ke-73 Republik Indonesia. 9. Edi Putra Irawadi, 2019 periode transisi reformasi dan peningkatan kinerja BP Batam, untuk mewujudkan pembangunan Batam yang maju, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Edi Putra Irawadi ditunjuk oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, sebagai Kepala BP Batam pada periode transisi dengan membawa 3 tugas utama, yaitu menyatukan proses bisnis di PTSP, menganalisa gambaran tugas Kepala BP Batam, saat dirangkap oleh Wali Kota ke depannya, dan melaporkan perkembangan investasi di Kota Batam. Guna memenuhi tugasnya, Edi segera memperbaharui sistem perizinan usaha terpadu, yaitu Online Single Submission (OSS), yang selanjutnya disebut dengan sebutan Indonesia Batam Online Single Submission (IBOSS). Sinkronisasi layanan perizinan ini dilakukan berdasarkan koordinasi antara PTSP BP Batam dengan DPM PTSP Pemko Batam serta instansi terkait lainnya. Edi juga memperkuat frontliner untuk meningkatkan kemudahan pelayanan perizinan investasi, dengan membentuk klinik berusaha yang bertugas untuk melayani konsultasi dan penyelesaian kasus terkait investasi. Selain itu, Edi juga membentuk Garda Pengawal Investasi dan Blink yang merupakan unit layanan investasi secara mobile. Di bawah kepemimpinan Edi Putra Irawadi, BP Batam telah meminta dukungan kepada Dewan Kawasan dan BKPM agar dapat mengintegrasikan pelayanan perizinan dengan sistem OSS guna meningkatkan kecepatan investasi di Kota Batam. Semester pertama tahun 2019, investasi PMA meningkat 53% dibandingkan periode yang sama di tahun 2018, serta rencana kecepatan investasi di Kota Batam selama Januari-Desember tahun 2019, mencapai 73% dibandingkan kecepatan rata-rata investasi nasional, dalam 5 tahun terakhir yang hanya 32%. 10. Muhammad Rudi, 2019 sampai sekarang saat video di-upload. Muhammad Rudi merupakan Wali Kota Batam, turut menjabat sebagai Kepala BP Batam sejak ditunjuk dan dilantik oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada bulan September tahun 2019. Pada masa kepemimpinan Muhammad Rudi, BP Batam fokus pada kemudahan perizinan bagi masyarakat maupun investor, serta peningkatan investasi di Kota Batam. Kemudahan perizinan yang ditawarkan salah satunya adalah dengan cara memangkas birokrasi yang panjang. Pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) di Kota Batam seperti KEK Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO), yang merupakan kerjasama antara Lion Group dan Garuda Indonesia serta KEK Digital di Nongsa Digital Park merupakan tugas BP Batam di bawah kepemimpinan Muhammad Rudi. Pengembangan infrastruktur seperti bandara dan pelabuhan turut menjadi fokus utama Muhammad Rudi dalam memimpin BP Batam. Selain itu, Muhammad Rudi juga menargetkan optimalisasi pendapatan dari aset-aset yang dimiliki BP Batam, dengan membentuk 4 badan usaha yaitu, Badan Usaha Bandar Udara dan TIK, Badan Usaha Pelabuhan, Badan Usaha Rumah Sakit, serta Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan. Dengan dibentuknya keempat badan usaha tersebut, diharapkan meningkatkan fokus BP Batam dalam mengembangkan infrastruktur, guna peningkatan investasi dan memberikan berbagai kemudahan pada masyarakat Kota Batam.